Saudara-saudara, bicara soal hidup beriman. Hidup beriman itu mudah atau susah? Coba dipikir-pikir, lebih gampang mana? Beriman atau hidup? Saudara-saudara, kalau secara teori mestinya lebih enak, lebih mudah hidup beriman. Tidak usah khawatir, jangan takut, semua disediakan. Dan ada begitu banyak cerita kesaksian orang yang sakit berdoa lalu sembuh, orang yang tidak ada makanan berdoa lalu datang orang nganterin beras, nganterin telur, ya segala macam. Saudara-saudara, andai kata beriman selalu seperti itu, maka jelas jawabannya hidup beriman itu lebih mudah. Tetapi toh pada kenyataannya tidak semua orang hidup beriman. Toh pada kenyataannya semua orang yang merasa beriman tidak sungguh-sungguh beriman. Saudara-saudara, kembalikan dari orang yang hidup beriman, kalau kita pisahkan secara kasar ya, maka orang yang tidak beriman adalah orang yang mengandalkan dirinya sendiri atau mengandalkan dunia, termasuk juga mengandalkan kekhawatirannya. Orang yang tidak beriman adalah orang yang on their own. Maka kalau dia berpikir nanti aku tua bagaimana ya, dia harus menabung dari sekarang supaya kalau tua ada duit. Dia udah memastikan, dia udah mengatur semuanya supaya beres. Bagaimana ya kalau aku nanti sakit, maka dia udah atur, punya asuransi dan sebagainya. Saudara-saudara, bukan berarti kalau kita punya asuransi, nabung, punya dana pensiun artinya nggak beriman. Tetapi orang yang on their own ya, hanya pada dirinya sendiri, maka dia harus berpikir keras. Dan maka yang menjadi sumber ketenangan hidupnya juga kalau dia menjadi yang nomor satu, dia menjadi yang berhasil, dia menjadi yang paling pintar, yang paling kaya, yang paling sukses. Karena dia ukurannya adalah dunia, bersaingnya dengan dunia. Sementara kalau beriman, kan justru sebaliknya ya. Jualah hartamu, bagikan pada orang miskin, bergaulah dengan mereka yang terbuang, kunjungilah orang yang dipandang hina, yang paling kecil daripada yang kecil, itu engkau menyambut Tuhan. Saudara-saudara, sebetulnya kalau dipikir-pikir tetap lebih mudah hidup beriman. Lebih mudah kita pergi ke penjara mengunjungi orang daripada kita harus bersaing memastikan supaya omset tercapai, ya supaya keuntungan naik dan seterusnya. Lebih gampang yang ini. Tetapi tetap ketika orang tanya mana, apakah beriman itu mudah? Ternyata tidak. Orang mengatakan beriman itu tidak mudah, susah. Karena beriman itu kita berpengharapan pada sesuatu yang belum kelihatan, sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak bisa dipegang, tidak bisa dihitung, tidak bisa dijamin. Kita nggak tahu. Saudara-saudara, akibatnya orang juga seringkali salah memahami beriman. Ada orang yang kebablasan memahami hidup beriman itu sama sekali tidak mikir ya. Pokoknya lihat gimana nanti, biar Tuhan yang menyediakan. Padahal sebetulnya juga nggak benar ya. Ada cerita tentang seorang petani lah ya, dia datang dengan keledainya lalu dia katakan, saya beriman, saya percaya kepada Tuhan, maka keledai saya di depan tidak saya ikat, maka saya percaya Tuhan akan menjaga keledai saya untuk tidak lari kemana-mana. Lalu sama temannya dia bilang, dasar orang bodoh, jangan nyusahin Tuhan buat jagain keledai kamu pergi keluar dan ikat keledaimu. Sesuai ada orang yang beriman kebablasan ya, sehingga dia tidak mau tahu tentang hidupnya, Tuhan yang suruh repot ngurusin dia. Ada juga orang yang beriman kemudian menjadikan hidup beriman itu sangat sulit, karena hidup beriman itu soal peraturan, soal hukum, dosa atau enggak, ya benar atau salah. Apa kata firman Tuhan tentang orang yang kayak begini, orang yang kayak begitu? Firman Tuhan mengatakan yang kayak begini harus bertobat dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana nanti pada akhir zaman ketika terjadi pengangkatan, saya ikut diangkat atau enggak? Saudara-saudara, ada orang yang beriman dengan ketakutan, maka tidak menyenangkan beriman itu. Dia menjadi pemarah. Dia marah melihat orang yang dianggap tidak sesuai dengan cara hidup. Namun hari ini kita belajar kesaksian iman Abraham. Saudara-saudara, betapa Abraham, bapak orang beriman yang dipuji-puji di sepanjang Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sebagai bapak orang beriman, betapa imannya adalah sesuatu yang sangat sederhana dan indah, sederhana dan relasional.
Iman Abraham bukan iman yang menghafal 10 hukum Taurat dan ratusan lain turunannya. Bukan soal haram, halal, yang najis dan yang kudus. Iman Abraham adalah bagaimana dia percaya dalam relasinya dengan Tuhan. Saudara-saudara, baik dalam kitab Kejadian maupun surat Ibrani yang hari ini kita baca, kita mendapat kesaksian tentang Abraham. Dikatakan bahwa dalam kitab Kejadian Abraham mendapat penglihatan. Tuhan datang dalam penglihatan kepada Abraham dan mengatakan, Abraham jangan takut, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara, Abraham ini adalah orang yang simple ya. Kalau kita baca, saya nggak kenal langsung sih, nggak pernah ketemu saudara-saudara. Tapi kalau dari Alkitab, dari cerita-ceritanya Abraham ini saya tangkap sebagai orang yang simple, bukan orang yang penuh dengan strategi, orangnya agak polos, orang yang tulus hatinya, orang yang rendah hati, yang ngalahan, ya. Ribut dengan Lot, keponakannya, ya udah Lot kamu pilih duluan deh, dia ngalah. Ada tamu-tamu asing datang, dia sebagai seorang tuan rumah, dia yang menjamu melayani mereka. Ketika berdoa juga dia memohon kepada Tuhan, tawar-menawar dengan penuh hormat. Saudara-saudara, bukan orang yang mengklaim janji Tuhan, yang mengatakan aku ini orang kudus, orang benar, aku ini Bapa segala bangsa, seorang patriark, seorang tuan rumah, enggak. Itu orang yang santai. Ya disuruh istrinya kawin lagi, ya dia kawin lagi gitu ya. Saudara-saudara yang nggak terlalu, ini istrinya ribut sama karakter juga dia, ya udah tenang-tenang. Saudara, makanya Abraham ini bukan tipe orang yang suka curhat, suka ngomel ya, apalagi curcol di sosial media ya. Orang kan suka gitu, sosial media ngomel, kesel begini begitu, tapi no mention. Nah, dia nggak begitu saudara-saudara. Tetapi ketika Allah menyapa dia dan mengatakan Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar, keluar, terceletuk dari bibirnya dikatakan, Tuhan, aku udah tua, bentar lagi aku mati. Lalu upah yang sangat besar itu untuk siapa? Semua hartaku akan aku wariskan kepada hamba-Ku orang Namsik, sebab aku tidak punya keturunan. Sesuai perhatikan Abraham, dia tidak marah ya. Tuhan katanya mau ngasih aku keturunan, katanya aku akan jadi bapa dari bangsa yang besar. Sekarang aku udah tua, belum punya anak. Mana? Gak begitu. Dia cuma mengatakan, Tuhan, udahlah, lihat, semua ini upah yang sangat besar itu untuk apa? Karena aku gak punya keturunan. Curhat, ya ada sedikit nada kecewa di situ, tetapi tidak marah-marah. Tetapi Tuhan katakan, Abraham, percaya, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Lihat bintang-bintang di langit, sebanyak itu juga keturunan. Pasir di laut, sebanyak itu keturunan. Lalu hanya dengan begitu Abraham percaya. Saudara-saudara, di sini kita melihat ya, keyakinan, beriman, percaya itu adalah sesuatu yang sederhana dan relasional. Sederhana, nggak pakai dibuktikan, nggak pakai berdebat, nggak pakai diskusi teologi, studi biblika, studi dan sebagainya, perdebatan. Zaman sekarang banyak orang yang semakin tidak percaya, atau banyak orang yang beda agama, beda keyakinan, lalu saling berdebat, berapologi. Apologetika itu suatu cabang ilmu teologi, bagaimana membela kekristenan supaya orang percaya. Tapi Abraham tidak percaya dengan kerumitan seperti itu. Boleh aja sih orang yang studi seperti itu. Memang ada orang yang mungkin begitu kritis, cerdas, sehingga dia perlu diyakinkan dengan cara demikian. Tapi bagi Abraham, imannya sederhana dan relasional. Dia percaya bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang punya rencana yang baik. Saudara-saudara, dan itulah iman. Iman itu kan bentuk keyakinan. Dan keyakinan itu adalah masalah persepsi. Saudara mau meyakini apa, maka jadilah sesuai dengan imanmu. Ya. Kalau saudara melihat anak saudara, anak ini mah kalau udah besar nanti akan jadi anak yang gak berguna, udah saya nggak ngarepin punya anak kayak gini. Anak kayak gini bakal baik kalau udah besar. Jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau kita melihat pasangan ini pasti nih kalau dilepas sedikit nih selingkuh gitu ya. Terus dari kata pasangan setia, lama-lama dia juga jadi beneran selingkuh. Ngapain setia? Orang nggak ngapa-ngapain aja dituduh nggak dulu. Makanya ada orang yang berkata jadilah seturut dengan iman. Keyakinan itu masalah persepsi. Seperti hamba yang diberi satu talenta dan menguburkannya, dan dia mengatakan sebab Tuhan adalah Tuhan yang jahat, yang menuai di tempat dia tidak menanam.
Lalu apa kata Tuhan itu? Ya benar katamu itu, maka jadilah sesuai dengan imanmu, pergilah engkau ke dalam tempat penghukuman, karena aku jahat dan aku mengambil dari mana aku tidak bekerja. Saudara-saudara, demikian juga persepsi, keyakinan kita adalah masalah persepsi. Tapi tentu bukan berarti ketika kita katakan aku beriman percaya kepada Tuhan lalu mau pakai cara kita. Kita punya Alkitab, kita punya firman Tuhan, di mana di situ dijelaskan dan dibimbing, diberi pengertian tentang siapa dan bagaimana Allah. Maka ketika kita beriman kepada Tuhan, kita memiliki keyakinan kepada Tuhan berdasarkan pewahyuan, penyataan Alkitabiah, tapi juga relasi kita dengan Tuhan. Dan ini yang dialami Abraham. Abraham mengalami penglihatan, dia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita mungkin nggak persis sama, tetapi kita bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mau mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita akan bisa paham apa maksud Tuhan. Kita akan bisa melihat tangan Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Kalau kita mau sungguh-sungguh mencari kehendak-Nya, kalau kita sungguh-sungguh mau mendengarkan kehendak-Nya. Dan di sini saudara-saudara, keyakinan Abraham adalah Tuhan itu baik. Tuhan itu bukan hanya maha kuasa, tapi Dia juga baik. Kalau kita punya keyakinan bahwa Tuhan itu baik, tapi sama yang lain, sama saya kok Tuhan kok kayaknya jahat ya, Tuhan kayaknya tuh kejam, Tuhan gak adil sama saya. Saudara-saudara, makanya itu akan membentuk karakter kita, akan membentuk bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bersikap terhadap sesama, bersikap terhadap berkat Tuhan, bersikap terhadap diri kita sendiri. Maka keyakinan beriman itu haruslah menjadi beriman yang benar. Dan dikatakan, percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Di sini kepercayaan Abraham di-approve, ya, disetujui oleh Tuhan. Tuhan melihatnya sebagai kebenaran. Kalau kita punya keyakinan tentang Tuhan, persembahkan lagi kepada Tuhan. Tuhan, aku meyakini Engkau seperti ini. Selidikilah hatiku, ujilah batinku, nyatakan segala perkara. Kalau ada salah caraku berpikir, di Mazmur juga dikatakan gitu, maka tunjukkanlah. Jangan biarkan kita punya pemikiran konsep yang keliru tentang Tuhan, tentang beriman. Dan di sini Abraham meyakini bahwa Allah adalah Allah yang baik. Tidak ada kemarahan, tidak ada tuntutan, tidak ada keraguan di dalam. Saudara-saudara meyakini Allah sebagai Allah yang baik, juga meyakini Allah sebagai Allah yang maha kuasa. Kadang-kadang kita meyakini Allah sebagai Allah yang baik kalau Dia menuruti keinginan kita, rencana kita, permintaan kita. Maka kalau cara Tuhan bekerja lain, lalu kita katakan Allah tidak maha kuasa, Allah tidak baik, Allah tidak hadir. Ada cerita tentang seorang ibu yang sangat soleh banget. Dia sangat percaya pada kuasa Tuhan. Suatu hari gerejanya mengadakan piknik keluar kota. Ramalan cuaca dan mengatakan pada hari piknik itu terjadi akan hujan deras. Tapi gimana nih, kita mau sebatal ya, semudah dipesan apa segalanya, kita jalan aja tapi bawa payung, bawa jas hujan. Jadi kita pikniknya nanti kita berteduh di sana. Tapi bawa payung ya. Ibu ini katakan, saya akan berdoa supaya hari itu tidak turun hujan. Lalu untuk membuktikan bahwa dia beriman dan bahwa dia percaya pada kuasa Tuhan, dia pergi hari itu tidak bawa payung, tidak bawa jas hujan. Saudara-saudara, maka kehujananlah dia, sakit flu berat. Pada saat itu kemudian dia marah dan dia berganti kepercayaan. Saudara-saudara, ini tentu cerita ini hanya ilustrasi. Tapi kadang-kadang kita seperti itu. Kita berhenti percaya karena kita merasa percuma percaya kepada Tuhan. Kita berhenti berdoa karena kita merasa percuma berdoa kepada Tuhan, tidak dijawab. Tetapi Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, yang tidak berhutang kepada kita. Allah yang punya rencana yang jauh lebih indah, lebih hebat daripada yang bisa kita pikirkan. Allah yang maha tahu, yang tahu masa depan kita, yang tahu apa yang kita butuhkan dan yang kita inginkan. Jangan ditaruh dalam kotak yang sempit. Ketika Abraham dikuasai keraguan-keraguan, ketika dia mulai menghitung dengan logika manusia, umurnya berapa, hartanya, hambanya mana yang layak dipercaya, maka Tuhan mengajak dia keluar dan melihat bintang-bintang di langit. Saudara-saudara, ini suatu tindakan simbolis yang mengatakan bahwa manusia itu kecil banget. Segala rencana, kekhawatiran kita itu kecil banget. Kecil, bukan apa-apa di hadapan alam semesta yang begitu besar.
Allah kita lebih besar daripada alam semesta itu, tapi Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Maka jangan fokus pada permasalahan kita dan tenggelam dalam kekhawatiran kita, tapi lihat perbuatan Tuhan, lihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Makanya tadi saya juga ngobrol-ngobrol, saya katakan betapa pentingnya untuk kita menjaga kelestarian lingkungan, saudara-saudara. Karena kalau generasi yang akan datang melihat pergi, ya, melihat keluar nggak ada bintang di langit, yang ada kabut asap, ya, pergi ke laut, ya, ombak datang bawa sampah, ya, lalu ada mayat ngambang dan sebagainya. Saudara, mungkin suatu saat orang akan berhenti percaya kepada Tuhan. Ya, ini pesan sponsor sedikit, saudara. Tetapi kembali bicara soal bagaimana Allah menunjukkan kebesarannya. Dalam Mazmur 50, Tuhan berkata, buat apa persembahan kambing domba korban bakaran? Kalau aku lapar, aku tidak perlu ngomong sama kamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Mengapa kamu menyelidiki? Apa urusanmu mempelajari ketetapan-ketetapanku, menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau? Mazmur 50 ini bicara menegur orang-orang yang menyangka kalau mereka membawa persembahan, ya, kalau mereka mempelajari firman Tuhan, kalau mereka mengklaim jadi Tuhan, maka Tuhan itu berhutang sesuatu. Tuhan katakan, aku tidak sederajat dengan kamu. Aku gak perlu persembahanmu, aku gak perlu kamu mempelajari ketetapanku. Yang diperlukan apa? Ketaatan, percaya dan taat. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, ini bukan hanya sekedar kita datang beribadah, ini penting ya, beribadah itu kita disegarkan, diajarkan, diingatkan, kita belajar untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam persembahan, baik persembahan uang, persembahan waktu, persembahan diri. Tetapi saudara-saudara, kita tidak membuat Tuhan berhutang kepada kita, karena Allah jauh lebih besar daripada kita. Kita hanya percaya secara sederhana dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Dan saudara-saudara, yang namanya percaya itu harus ada wujudnya. Tadi di awal saya membaca dari Yakobus pasal 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka mengetahui. Kalau kita cuma percaya dan kita takut akan penghukuman Tuhan, maka kita masih sama kayak setan, saudara-saudara. Kalau begitu, setan juga percaya pada Tuhan. Bahkan mereka takut. Kita kadang-kadang ngakunya percaya, tapi kita nggak punya rasa takut di hadapan Tuhan. Kita bersikap seenaknya di hadapan Tuhan yang melihat segala sesuatu. Maka percaya itu harus diwujudkan. Dan bagaimana kita mewujudkan keyakinan kita? Saudara-saudara, yang menarik adalah ketaatan yang Tuhan minta dari kita seringkali sifatnya counterintuitif. Ya, jadi saya menyebutnya counterintuitive obedience, ketaatan yang berlawanan dengan intuisi atau insting kita. Sebagai manusia kita biasanya punya dorongan yang alami, tapi ketaatan di hadapan Tuhan biasanya justru berlawanan dengan itu. Saudara-saudara, saya pernah belajar ski ya, ski beneran, ski di gunung bersalju gitu waktu kuliah, diajak sama teman-teman. Saya pikir ya mumpung lagi di sini ya udah deh saya ikut. Di situ saya belajar ski. Saudara, ketika ski itu kan nggak landai, pasti menurun di bukit. Kalau makin jago tuh di gunung yang berkelok-kelok ya. Kalau belajar tuh di bukit, itu aja udah seram banget. Untuk berhenti biasanya kalau menurun, ya menurun tuh kan makin lama makin cepat. Takut kan? Untuk ngerem, biasanya orang kalau udah jago sih udah tahu ya. Tapi ketika semakin menurun dan mau berhenti, biasanya orang akan, saya sih atau orang yang lain, akan mundur ke belakang. Bayangin saudara lagi turun, meluncur dari gunung dengan kecepatan, lalu kalau ngerem itu sebetulnya harusnya maju ke depan badannya, itu akan berhenti ski. Tapi kita lagi meluncur turun, siapa yang mau majuin badan ke depan? Bayangannya kan akan makin terguling. Maka biasanya saya akan mundur ke belakang. Lalu akhirnya makin cepat turunnya dan akhirnya jadi terpontang-panting lalu nyungsep gitu ya. Terus saya kadang-kadang kalau lagi kayak begitu dia akan berteriak, you have to face your fear. Kamu harus menghadapi ketakutan kamu. Baru kamu bisa stop, kalau kamu akan jatuh terus. Dan saudara, demikian juga ketika kita taat kepada Tuhan, seringkali
Tapi justru ketika kita mengikuti, hasilnya berbeda. Kepada para murid dalam Injil Lukas, Tuhan mengatakan jangan takut, engkau telah menerima kerajaan sorga. Sebenarnya bukan cuma kerajaan dunia, kerajaan sorga luar biasa kan? Tapi apa yang harus dilakukan? Juallah hartamu, bagikanlah kepada orang miskin. Murid-murid Tuhan ini udah orang yang pas-pasan, bukan orang kaya raya, kawanan kecil. Dijanjikan kerajaan sorga, mungkin mereka juga nggak minta. Ya, kelurahan aja udah bersyukur ini dijanjikan kerajaan sorga. Tapi yang harus mereka lakukan justru bukannya menyimpan dan mengelola uang yang sedikit itu supaya menjadi cikal bakal kerajaan, tapi justru jualah, bagikanlah kepada orang miskin, ikutlah aku. Saudara ini kan counterintuitif, dijanjikan kerajaan, tapi yang sedikit ini suruh kasih ke orang. Dan bukankah itu yang Tuhan bilang? Kalau ada orang yang menyakiti kita, kalau ada orang yang menyebalkan buat kita, intuisi kita apa? Kita nggak mau dekat-dekat sama dia, lihat mukanya aja males. Tapi Tuhan katakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, mintakan berkat atas mereka, jangan kutuk. Ini kan counterintuitif banget. Kalaupun saya mau doain orang yang jahat sama saya, biar saya doain biar dia kena batunya. Tapi Tuhan katakan lain. Dan saudara-saudara, tapi inilah beriman. Ya makanya susah-susah gampang. Susah karena rasanya tidak cocok dengan logika kita. Tapi kalau kita ikuti, cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Ada pengalaman di GKI Cianjur, ini beneran saudara, jadi bukan kesaksian pribadi tapi kesaksian sebuah jemaat. Saudara, di Cianjur itu ada GKI, saudara kita juga ya. Kalau gereja di kota atau di mungkin bukan kota ya, desa atau apalah ya, pokoknya tempat kecil seperti itu, biasanya udah mentok saudara. Pertama, biasanya mayoritas bukan Kristen. Kedua juga kalau anak-anak muda mereka begitu SMA, biasanya pindah entah ke Jakarta, ke Bandung untuk kuliah. Kadang-kadang udah dari SMA aja udah pergi. Jadi isinya tuh kalau orang tua atau anak-anak sekolah minggu ya udah begitu-begitu aja ya. Dan nggak banyak mendatang. Sebenarnya jemaat seperti ini suatu saat ini jemaat ini sebenarnya kita mereka ini menjadi percontohan teladan buat pelayanan masyarakat mereka. Mereka punya koperasi untuk tukang beca, mereka punya rumah belajar buat anak-anak yang tidak mampu, mereka punya koperasi kayak rumah beras, jadi orang yang butuh beras dan sebagainya bisa minjem dari mereka. Tapi ceritanya mereka suatu saat pernah sampai uang kas di gereja itu tinggal 2 juta. 2 juta ini paling cuma buat bayar listrik, bayar air sebulan 2 bulan. Lalu mereka ya udah kalau kayak gini masih minta bantuan klasis atau sinode ya. Tapi lalu pendetanya dan juga majelis jemaat berkata, kalau kita harus menyerah, kalau kita harus angkat tangan ya, kalau kita harus mati, mari kita mati dengan terhormat. Jangan gunakan uang 2 juta ini buat bayar listrik dan air karena itu cuma bisa untuk sebulan 2 bulan. Kita pakai untuk menolong tukang beca. Toh kita pakai buat diri kita sendiri cuma sebulan 2 bulan habis. Lalu mereka mulai membantu beberapa tukang beca untuk bisa nyicil beca. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Mati nggak bubar lagi kayak Cianjur, enggak ya, sampai sekarang masih ada. Dan justru malah menjadi percontohan. Dan ini ketika kita memberi dalam keterbatasan kita, Tuhan yang memberkati. Ketaatan yang Tuhan minta adalah ketaatan orang beriman, bukan ketaatan orang yang menggunakan perhitungan. Tapi orang yang tidak tahu nih mau dibawa kemana, tidak tahu bagaimana nanti akan bisa berjalan terus, tapi dia tetap mau memberi. Dan ini Abraham yang sudah tua, Tuhan katakan jangan khawatir, engkau akan memiliki keturunan. Lalu ketika anaknya sudah ada, apa yang Tuhan minta? Persembahkan anakmu Ishak. Sesuai dengan Tuhan memang suka menggodai, bukan mencobai, menggoda. Kadang-kadang Tuhan dalam hidup kita, Tuhan memberikan tantangan, perjumpaan-perjumpaan karena Tuhan ini kenapa mesti begini. Tapi jalan terus dalam keyakinan, dalam ketaatan. Jangan cuma percaya dengan mulut, tapi dalam ketaatan. Karena jalan yang Tuhan bukakan itu luar biasa. Maka saudara-saudara, marilah
Marilah kita menjadi orang-orang yang beriman, yang menghidupi iman kita dalam ketaatan yang sederhana dan dalam relasi yang penuh kasih, penuh dengan optimisme kepada Tuhan. Maka sikap kita kepada sesama kita juga akan melihat mereka dengan optimisme. Kita nggak akan berpikir orang ini hopeless case, nggak usah ditolong, nggak usah ditemenin, nggak usah didoain, udahlah tinggal ditungguin aja kapan dia dipanggil. Saudara, kita akan punya kasih yang melihat setiap orang punya harapan, yang juga melihat diri kita sendiri sebagai pendosa yang sudah diampuni dan bisa menjadi anak Tuhan yang baik.